Nabi ketika mendefinisikan dosa, Nabi Muhammad bilang al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu, sesuatu yang terasa gatal di hatimu, sesuatu yang hanya bikin hatimu galau, sesuatu yang bikin rasa hatimu gak enak, gak nyaman. Dosa adalah ketidaknyamanan di hati dan sesuatu yang kamu gak suka kalau orang lain tahu. Itu dosa. Itu dosa. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu mau tahu Ustazah ngomelin anak dosa apa enggak, liatin aja. Kamu kalau abis ngomel sama anak, terus kamu lihat anakmu pas lagi tidur, nyesel enggak? Gatel enggak hati kamu? Gelisah enggak hati kamu? Itulah yang kata Nabi Muhammad, dosa tuh ya itu dia tuh. Sesuatu yang menggelisahkan hati, bikin gak nyaman hati, bikin gak enak hati. Serius kalian, kamu habis bohong, gelisah gak hati kamu? Nyaman gak hati kamu? Gak nyaman. Kayak, aduh gimana nih ya? Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu gak mau kalau sampai orang tahu kebohonganmu. Kamu gak mau kalau sampai orang tahu bahwa kamu marah-marahin anakmu. Nah tuh, begitu kamu gak suka ada orang lain lihat, begitu kamu gak suka ada orang lain tahu, itulah yang namanya dosa. Kamu bangun di waktu malam baca Quran, kalau sampai ada yang tahu, seneng apa susah? Seneng. Buktinya orang kagak ada yang tahu aja kamu suka cerita-cerita. Pagi-pagi kelihatan ngantuk banget. Tanyain sama suaminya, kamu kok lemes banget sih? 11 rakaat bang semalam. Abang tidur aja, saya bangunin juga. Gak ada yang tanya. Seneng kamu kalau ada orang lain tahu gitu kan. Kenapa? Bukan dosa. Kalau dosa kamu gak seneng. Kamu gak seneng orang lain tahu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi definisinya dosa tuh sesuatu yang bikin hati gak bahagia. Maka jangan pernah berpikir bahwa dosa membahagiakanmu. Enggak. Jadi dek, jangan kamu pikir orang pacaran tuh bahagia. Enggak banget. Bahagia sih dikit, susahnya banyak. Coba aja tuh lihat orang pacaran. Seneng, semenit, 2 menit, 3 menit, gitu kan. Abisnya itu pacaran aja isinya beranteman mulu loh. Betul apa enggak? Gitu kan, kamu tuh kenapa sih? Saya WhatsAppin, enggak kamu balas. Ya kan kamu WhatsApp jam, saya balas kan. Iya tapi kamu balasnya jam, saya WhatsAppnya dari jam 10. Pas. Kamu balasnya jam 10 lewat 5. Ampun. Dosa bikin orang tuh jadi PA. Orang kalau lagi jatuh cinta tuh teman-teman, jatuh cinta sama orang ya, jatuh cinta sama manusia, biasa gitu. Itu emang suka rada PA. Ya Allah. Jadi bahagia ada pada jalan taat. Semakin orang tenggelam dalam jalan taat kepada Allah, dia patuh aja apapun yang diperintahkan. Sholatnya benar, zikirnya iya, selalu ingat Allah, gitu kan ya.
Sholawatannya iya juga gitu. Jalan taat dijalanin, semakin hatinya bahagia teman-teman. Dia sama suaminya hormat, dia sama anaknya sayang, dia sama orang tuanya sayang, dia sama saudara-saudaranya sayang, hatinya semakin bahagia. Hablum minallah benar, hablum minan nas benar, orang bahagia saudaraku sekalian. Semakin tenggelam dalam dosa, semakin gelisah hatinya. Percaya saya, percaya saya. Saya pernah bikin satu tulisan, satu tulisan atau satu pembahasan gitu. Bahwa orang tuh kalau lagi tenggelam dalam dosa dugem, misalnya malam-malam tuh, dunia gemerlap, ya kan ya. Dia mabok, dia inian sama temen-temennya tuh, dia jejingkrakan di diskotik, joget-joget segala macem tuh. Dia ngerasanya gitu kayak lagi bahagia gitu kan. Waduh, sampai dia pulang. Malam-malam tuh dia pulang, seringnya berbaring di atas lantainya yang dingin. Padahal dia punya tempat tidur nyaman, padahal dia punya tempat yang enak. Dia baru ingat kalau dia lapar, tapi dia nggak bisa bergerak gitu. Kayak lemes banget, dia pusing, dia mual, dia ngerasa kotor badannya, dia sedih, dia gelisah. Dia pikir tuh udahlah, besok juga saya ketemu sama teman-teman saya, ntar saya seneng lagi. Kenapa hidup saya hampa seperti ini ya? Saya pengen berhenti tapi saya nggak bisa berhenti. Mengalir air matanya. Dia merasa begitu menderita, dia ngerasa gitu susah gitu. Tapi dia nggak ngerti, susahnya hidupnya tuh karena apa? Enak hidup begitu? Enggak. Sehingga sekalian, ada seorang kakak datang sama saya dengan linangan air mata, Ustazah doain adik saya Ustazah. Adik saya Ustazah tenggelam dalam dosa-dosa Ustazah, saya udah lama gak ketemu sama dia kabur dari keluarga, sudah orang tua kami meninggal. Dia bilang satu hari saya dapatin saudara saya ini Ustazah, ada fotonya lagi pakai pakaian renang, pegang botol minuman keras. Cantik teman-teman, sangat cantik. Bodinya udah kayak, iya, itulah ya, body goal kata orang sekarang. Sehingga sekalian saya muliakan, saya bilang ya udah gini aja, saya bantu doa. Nanti kalau sampai satu hari nanti kamu ketemu lagi sama dia, saya cuma pesan sama kamu satu hal aja, jangan dimarahin dan disayangin. Kalau kamu mau nanya nggak usah nanya. Kalau kamu mau nyuruh dia, nggak usah nyuruh dia untuk nutup aurat atau sholat atau apa gitu. Saya bilang nanti kalau kamu ketemu dia, kalau kamu mau nyuruh dia, suruhlah buat makan. Tanyain aja, udah makan dek gitu. Yuk, kamu pengen makan ini nggak? Apa sih yang kamu lagi pengen makan? Kamu sayangin aja. Saya bilang sayangin, bahagiain hatinya. Kenapa gitu Ustazah? Karena dia sudah cukup menderita. Beberapa tahun kemudian teman saya ini cerita, dia bilang Ustazah, adik saya udah ketemu. Ustazah mau tahu ketemunya? Jadi ada teman adik saya, dia bilang kenal sama keluarga kami. Satu waktu telepon sama
abang, dia bilang kasih tahu lokasinya, selamatin adiknya. Abang saya pergi ustazah ke sebuah bekas hotel yang sudah nggak kepake. Isinya itu tempat yang sudah sangat tidak terawat, kelihatannya banyak jangkis, banyak pecandu-pecandu itu pada narkobaan di situ gitu. Dibilang bau campur antara bau pesing, bau mohon maaf, bau muntah, bau kotoran manusia, ya, campur sama bau minuman keras, campur sama bau asap-asapnya barang-barang haram, bau rokok, bau segala macem tuh. Ustazah masuknya udah bikin mual. Dia bilang abang saya datang ke sana udah dikasih lihat, udah dikasih tahu nomor bekas nomor kamar sekian gitu. Dia bilang abang saya begitu buka kelihatan adik saya ustazah dalam keadaan udah overdosis dengan busa-busa keluar dari mulutnya gitu. Dia bilang dan dalam keadaan tanpa selembar benang pun. Dosa hanya akan membuat seseorang semakin sengsara. Sebab jalan bahagia ada pada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.